Hari ini belajar tentang pulmonary edema, ya, di mana yang pertama kita ketahui definisi daripada udem paru itu, di mana udem paru adalah proses eksudasi cairan dari kapiler ke ruang ekstravaskuler dan jaringan interstisial dan alveoli. Jadi udem paru itu merupakan suatu kondisi di mana adanya proses eksudasi cairan dari kapiler ke ruang ekstravaskuler ke jaringan interstisial dan alveoli. Ini merupakan arah atau jalur eksudasi dari cairan, ya, mulai dari kapiler dulu, kemudian ekstravaskuler, kemudian jaringan interstisial dan berakhir di alveoli. Kalau cairan-cairan ini sudah berkumpul semua di alveoli, maka baru disebut suatu kondisi udema paru. Karena pada keadaan normal, cairan intravaskuler merembes dari cairan intravaskuler merembes ke jaringan interstisial melalui kapiler endotel. Sebentar ya. Oke. Pada keadaan normal, cairan intravaskuler merembes ke jaringan interstisial melalui kapiler endotel dalam jumlah yang sedikit. Ya, jadi kalau dalam keadaan normal, cairan itu cuman ada di dalam kapiler, ya, kapiler atau di dalam vaskuler, atau di dalam, ya, kalau di dalam vaskuler, di dalam kapiler itu istilahnya intravaskuler. Kemudian dia cuman merembes sedikit, ya, melalui kapiler endotel, ya, kemudian mengalir ke pembuluh limfe, ya, berjalan ke vena pulmonalis dan dipompa kembali ke sirkulasi. Nah, ini sirkulasi normalnya, di mana cairan cuman ada di intravaskuler. Tapi begitu ada suatu kondisi yang menyebabkan cairan yang difiltrasi oleh dinding mikrovaskuler terlalu banyak dan akhirnya bisa berkumpul atau menumpuk di alveoli, maka disebut sebagai suatu udem paru. Nah, akumulasi cairan atau penumpukan cairan yang banyak sekali di alveoli menyebabkan kondisi yang mengganggu dari fungsi paru, sehingga juga pada akhirnya mengganggu pertukaran gas. Ada faktor-faktor yang berperan terjadinya udem paru, ya. Kalau 4 faktor ini mengalami gangguan atau kelainan, ya, atau disfungsi, maka bisa memicu terjadinya udem paru. Yaitu yang pertama tekanan hidrostatik, tekanan onkotik plasma, permeabilitas kapiler, aliran limfe paru. Jadi kalau salah satu dari 4 faktor ini mengalami disfungsi, mengalami gangguan, ya, tidak berjalan secara normalnya, maka akan menimbulkan edema paru. Nah, setiap dari 4 faktor ini, ya, akan nantinya menyebabkan udem paru nanti kita kenal ada 2, udem paru kardiogenik dan udem paru non kardiogenik. Jadi kalau misalnya tekanan hidrostatik mengalami disfungsi atau gangguan, maka dia akan menyebabkan penumpukan cairan di alveoli, ya. Penumpukan cairan di alveoli nantinya akan menyebabkan suatu udem paru kardiogenik, ya. Nanti akan dijelaskan. Sebentar. Ini adalah ring normal tekanan hidrostatik yang berperan pada kapiler paru, ya. Normalnya 7 sampai 12 mm Hg, ya, pada kondisi istirahat. Nah, kalau tekanan ini, ya, meningkat melebihi tekanan onkotik plasma. Tekanan onkotik plasma ini adalah tekanan yang mengatur sirkulasi daripada sel-sel plasma di dalam vaskuler. Normalnya adalah 25 sampai 30. Kalau tekanan hidrostatik lebih tinggi daripada tekanan onkotik, maka akan menimbulkan transudasi. Transudasi cairan, perpindahan cairan dari kapiler pulmonalis. Transudasi cairan dari kapiler pulmonalis. Transudasi itu artinya cairannya merembes keluar dari vaskuler, ya. Nah, udem paru kemudian akan terjadi kalau kecepatan transudasi itu, kecepatan merembesnya cairan dari dalam vaskuler melebihi kecepatan dari jaringan limfatik, aliran limfatik dari jaringan. Karena
Mudah-mudahan paham ya. Jadi sirkulasinya kan seperti ini tadi. Ya. Sirkulasinya seperti ini tadi, sirkulasi normalnya dia dari normalnya itu kan intravaskuler dulu, ada cairan di intravaskuler. Kemudian secara normal ada merembes sedikit dari kapiler endotel. Kapiler endotel ini sel-sel endotel yang berada di dinding vaskuler normalnya, kemudian dia akan mengalir ke intersisial dulu. Sorry, kacau. Nah, mengalir ke intersisial. Nah, mengalir ke intersisial. Kita ulang lagi ya di sini. Mengalir ke intersisial ya dari celah kapiler endotel. Kemudian kalau sudah dari intersisial maka dia akan mengalir ke pembuluh limfe, kemudian dipompa ke sirkulasi. Itu normalnya. Ya. Normalnya demikian. Ya. Nah, kita balik ke sini tadi. Itu rutenya ya, rute perpindahan daripada cairan di mana kalau udah merembes di intersisial dia akan diarahkan ke pembuluh limfatik, nanti limfatik akan memompa ke sirkulasi sehingga tidak ada cairan yang merembes atau menumpuk di intersisial dan menerobos masuk ke dalam alveoli. Ya. Nah, kalau ya pada kondisi normal tekanan hidrostatik 7 sampai dengan 12, kalau tekanan hidrostatik meningkat lebih tinggi daripada tekanan onkotik, maka akan terjadi perpindahan cairan. Cairan di dalam kapiler akan merembes keluar ke intersisial, dari intersisial akan masuk ke jaringan limfe. Kalau kecepatannya ini terlalu tinggi karena tekanan yang terlalu tinggi, maka akan menyebabkan perembesan atau transudasi cairan juga terlalu cepat, maka air akan terus menumpuk ya di intersisial dan masuk ke dalam alveoli. Nah, kita kenal ada dua udem paru, satu udem paru kardiogenik, satu udem paru, satu lagi udem paru non kardiogenik. Di mana kalau udem paru kardiogenik ini disebabkan oleh penyakit jantung, ya. Jadi ada underlying disease-nya yaitu penyakit jantung. Kalau udem paru yang tidak disebabkan oleh penyakit jantung, macam-macamnya itu banyak. Bisa ARDS, bisa udem paru non kardiogenik karena kelainan dari neurogenik, bisa udem paru yang disebabkan karena ketinggian, berada di ketinggian. Misalnya kita kalau ada pendaki gunung ya, naik gunung Himalaya terlalu tinggi, kemudian dia mengalami sesak nafas, bisa itu menyebabkan sesak nafasnya bisa diperkirakan mungkin terjadi udem paru karena ketinggian. Kemudian ini dia bisa udem paru yang disebabkan karena reekspansi paru pasca torakosintesis yang sudah saya sampaikan, di mana pengosongan kafum plura yang terjadi secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat juga akan memicu udem paru. Kemudian bisa juga karena TRALI. TRALI ini adalah transfusion acute lung injury. Jadi transfusi yang menyebabkan terjadinya udem paru. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita melakukan transfusi, tetesannya harus lambat, tidak boleh tetes cepat. Karena kalau tetes cepat juga akan memicu terjadinya TRALI atau transfusion acute lung injury. Kita masuk ke dalam cardiogenic pulmonary udem atau udem paru yang disebabkan oleh penyakit jantung, di mana udem paru ini disebabkan karena peningkatan dari tekanan, ya. Peningkatan tekanan dari kapiler paru disebabkan karena kelainan jantungnya. Hal ini juga akan menyebabkan peningkatan dari tekanan vena pulmonalis. Ya. Nah, biasanya tekanan yang berperan dari udem paru kardiogenik ini adalah tekanan hidrostatik. Ya. Kalau tekanan hidrostatiknya meningkat, maka cairan akan dengan cepat keluar dari kapiler ya dengan kecepatan yang cepat juga, kecepatan yang meningkat. Nah, ini di sini adalah definisi daripada udem paru kardiogenik ya, di mana ada kelainan tekanan. Kelainan tekanan yang mengalami disfungsi adalah tekanan hidrostatik.
Kalau tekanan hidrostatiknya meningkat, maka cairan dari dalam kapiler akan keluar dengan cepat. Kemudian merembes ke interstisial. Interstisial karena terlalu banyak cairan yang menumpuk akan merembes ke dan ditambah lagi aliran ke pembuluh limfe juga tidak mampu mengkompensasi, maka cairan di interstisial akan menerobos masuk ke dalam alveoli, sehingga alveoli banjir dan timbullah udem paru kardiogenik. Jadi dasarnya adalah karena gangguan dari atau disfungsi dari tekanan hidrostatik. Ada banyak macam penyakit-penyakit kardiogenik yang dapat menyebabkan udem paru, ya, seperti infak miokard akut, hipertensi, penyakit katup jantung, dan kardiomiopati. Intinya adalah bila pasien itu mengalami udem paru dan pasien tersebut memiliki penyakit jantung sebelumnya, maka kemungkinan atau maka udem paru yang dialami oleh pasien tersebut adalah udem paru kardiogenik. Jadi cara cepatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pasiennya mengalami udem paru tanpa kelainan dari tidak punya underlying disease atau komorbid dari penyakit jantung, maka bisa jadi ini suatu udem paru non kardiogenik. Nah, ini patogenesisnya, di mana pada orang-orang yang memiliki riwayat atau komorbid dengan penyakit jantung, salah satunya misalnya dia mengalami gagal jantung kiri, ya, gagal jantung kiri. Kemudian kalau gagal jantung kiri, maka kemampuan dari pompanya juga akan menurun. Pompa ke sirkulasi sistemik juga akan mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga banyak sekali darah di area paru, area pulmoner yang menumpuk, ya, menumpuk dan menyebabkan bendungan, kongesti. Secara perlahan cairan juga akan merembes, ya, dari intravaskuler menuju interstisial. Nah, ini sudah mulai dari perembesan cairannya, mulai dari intravaskuler ke interstisial. Kemudian terjadi akumulasi cairan, ya, karena pembuluh limfe tidak mampu mengkompensasi, tidak mampu memompa penumpukan cairan yang terlalu cepat ini ke sirkulasi, sehingga cairan banyak sekali menumpuk, ya, kemudian menerobos masuk ke dalam alveoli dan terjadi udem paru. Nah, bagaimana dengan udem paru non kardiogenik, ya? Udem paru non kardiogenik ini didefinisikan sebagai akumulasi cairan di alveoli tanpa ada gangguan hemodinamik yang disebabkan karena penyakit jantung, ya. Biasanya tekanan hidrostatiknya normal, ya, tekanan hidrostatiknya normal, dan bisa kita temukan bocornya protein dan molekul-molekul lain di jaringan, ya. Jadi keyword daripada udem paru non kardiogenik adalah tekanan hidrostatiknya normal tanpa ada penyakit kardiogenik sebelumnya, dan cairan yang berada di alveoli, ya, cairan yang memiliki protein dan molekul-molekul yang molekul-molekul lain. Jadi cairannya kaya akan protein atau rich of protein, satu lagi poor protein. Kalau poor protein itu biasanya udem paru kardiogenik, ya, perbedaannya di situ. Udem paru non kardiogenik biasanya berkaitan dengan disfungsi daripada surfaktan yang melapisi alveoli. Kemudian kalau terjadi disfungsi dari surfaktan yang melapisi alveoli, maka tegangan daripada fungsi dari surfaktan di alveoli itu kan melapisi alveoli supaya alveoli tidak gampang kuncup, ya. Jadi alveoli ini dindingnya dilapisi oleh surfaktan dan air, ya, senyawa air. Jadi kalau surfaktan ini rusak atau tidak diproduksi atau disfungsi, maka akan menyebabkan peningkatan tekanan di permukaan alveoli, sehingga alveoli akan gampang sekali kuncup. Kuncup itu menutup, ya, tidak fleksibel terbuka kalau surfaktannya tidak diproduksi dengan baik, ya.
ini yang menjadi khas daripada udem paru non kardiogenik. Jadi pada udem paru non kardiogenik, ya saya ulangi, udem paru non kardiogenik, dia berkaitan dengan disfungsi daripada surfaktan yang melapisi alveoli, sehingga menyebabkan permukaan dari alveoli gampang untuk kolaps atau kuncup, ya. Kondisi COVID-19 yang ya, rata-rata banyak sekali kita temukan dari foto ronsetnya itu jaringan parenkim parunya putih, ya, udem paru dengan jaringan parenkim yang putih sekali yang kita curigai itu suatu kolaps dari alveoli karena disfungsi daripada surfaktan. Karakteristik lain daripada udem paru non kardiogenik juga ada terjadi shunt, ya, di intrapulmoner, sehingga akan kita temui kondisi hipoksemia dan penurunan dari compliance paru. Nanti di depan ada kenapa kok bisa compliance parunya menurun dan segala macam. Kita lihat patogenesisnya. Nah, apa mekanisme yang menyebabkan udem paru non kardiogenik? Yang pertama adalah peningkatan dari permeabilitas membran dari alveolokapiler. Ya, kalau tadi udem paru kardiogenik yang terganggu adalah tekanan hidrostatik, tapi kalau yang ini non kardiogenik itu yang terganggu adalah permeabilitas membran alveolokapiler. Kemudian penurunan dari tekanan onkotik dalam plasma, ya, tekanan onkotik plasma. Kemudian peningkatan dari tekanan intersisial paru, ya, dan disfungsi daripada pembuluh limfe atau aliran limfatiknya, disfungsi atau obstruksi dari aliran limfatik. Di mana kita tahu aliran limfatik ini penting, ya. Jadi kalau banyak sekali cairan di intersisial, dia akan memompa masuk ke sirkulasi. Jadi kalau aliran limfatik ini atau pembuluh daripada limfatik ini mengalami insufisiensi atau disfungsi bahkan obstruksi, maka akan meningkatkan penumpukan cairan di intersisial. Nah, ini penyebab-penyebab dari udem paru non kardiogenik, ya, bisa penyebabnya secara langsung, ya, secara langsung terjadi injuri di paru, bisa juga karena adanya injuri di tempat lain, di organ lain, tapi menyebar secara hematogens, injurinya menyebar secara hematogens ke paru, bisa dua-duanya. Jadi ada kondisi di mana dia memang punya underlying disease dari penyakit jantung, tapi pada saat itu juga terjadi lung injury pada parunya. Jadi kalau ada lung injury kemudian disertai dengan peningkatan tekanan hidrostatik, maka dia dimasukkan ke dalam udem paru non kardiogenik, ya. Nah, ini penyebab-penyebab dari udem paru non kardiogenik. Yang pertama, inhalasi bahan toksik, ya, terhirup, misalnya terhirup zat-zat toksik, ya, mencederai jaringan parenkim paru, sesak nafas tiba-tiba, ya, memicu berbagai sitokin inflamasi dan bisa menyebabkan kondisi udem paru. Kemudian uremia, ya, terjadi peningkatan ureum yang terlalu tinggi di dalam darah. Kemudian ARDS, ini merupakan kondisi dari udem paru non kardiogenik, hipoalbuminemia, pemberian impuls yang berlebihan, ya, tetesan terlalu cepat atau input daripada pemberian infus cairan yang terlalu banyak. Kemudian penurunan tekanan negatif intersisial paru yang terlalu cepat, ya, ini reekspansi tadi, ya, reekspansi paru pasca torakosintesis. Ada beberapa stadium udem paru, ya. Kita kembali ada beberapa stadium daripada udem paru, ada stadium 1, 2, 3A dan 3B. Ya, di mana kalau stadium 1 itu terjadi masih fase kompensasi, ya, di mana jumlah cairan di ruang intersisial yang berasal dari kapiler paru sudah mulai banyak, ya, kemudian dia karena cairan sudah mulai merembes terlalu banyak, dicoba untuk melakukan filtrasi, ya, ke pembuluh limfe, ya.
filtrasi oleh pembuluh limfe dan dipompa ke sirkulasi. Ya, pada stage 1 ini masih belum tampak adanya cairan yang berkumpul di ruang intersisial karena masih proses kompensasi, fase kompensasi. Tapi di stadium 2 udem paru intersisial, di mana sudah mulai banyak cairan yang menumpuk di intersisial karena kapasitas dari penyaluran sistem limfatik sudah mulai berlebih, ya, sehingga terjadi penumpukan cairan di intersisial, sehingga kita bisa menemukan, ya, mendeteksi cairan di peribronchovascular sheath. Ya, kalau kita lihat di foto ronsen, ya, itu bisa kita temukan seperti bronchovascular pattern yang sedikit meningkat, ya, terutama dia dengan gambaran sefalisasi. Sefalisasi itu adalah peribronchular vascular sheath yang meningkat mengarah ke arah atas atau kardiak ke arah kepala, ya, ke arah sefal ke atas, dan biasanya itu di daerah parahiler kanan dan kiri. Ya, ini di stage 2. Kemudian di stage 3A, ya, di stage 3A sudah mulai cairan yang menumpuk di intersisial banyak sekali, sehingga menyebabkan tight junction di alveoli mulai melonggar. Ya. Jadi alveoli itu kan dilapisi oleh sel-sel epitel dengan junction yang cukup kuat. Epitelnya dengan hubungan antara satu epitel dengan epitel yang lain yang melapisi dinding alveolinya hubungannya kuat sekali, erat. Sehingga kalau cairan sudah banyak sekali menumpuk di intersisial, maka dia akan mulai menyebabkan tight junction di alveoli sudah mulai melebar atau melonggar. Ya. Kalau ini terus terjadi, maka akan berlanjut ke stadium 3B. Ya, stadium 3B di mana air, ya, merembes masuk ke dalam alveoli, ya, ruang intersisial yang sudah distensi tadi, ya, membengkak, menembus epitel alveoli sebagai tight junction daripada alveoli, masuk ke dalam alveoli dan menggenangi alveoli. Kita sebut dengan udem alveoli atau alveolar flooding, atau alveolinya banjir. Ya, ini stadium 3B adalah merupakan stadium terakhir. Ini sebenarnya tahapan, ya, tahapan bagaimana bisa terjadi udem paru, ya. Jadi kalau kita bisa mengkat prosesnya di stage 1 atau tahapan 1, maka udem paru tidak akan terjadi, ya. Jadi kalau cepat terdeteksi ini sudah, kita mungkin pernah dengar istilah early lung udem, ya, udem paru awal. Biasanya di stadium 2, ya, di step 2. Ini biasanya kalau kita temukan kondisi seperti ini di stage 2 bisa langsung terdeteksi di stage 2. Prosesnya bisa kita langsung cut sehingga tidak terjadi atau tidak berlanjut ke stadium 3B atau udem alveoli atau alveolinya banjir. Nah, ini foto torak dari pasien dengan kondisi udem paru yang saya lingkari ini, ya. Oh ya, karakteristik dari fototorak udem paru itu adalah infiltrat diffuse yang meluas di kanan dan kiri, ya. Kita bisa lihat arah panah merah yang saya tunjukkan ini adalah peribronchovascular sheath, ya, yang mengarah ke atas atau sefalisasi, arahnya ke atas semua, ya. Kemudian ada penebalan hilus, ya. Bisa jadi ini suatu kondisi udem paru masih di stage 2 atau 3A, ya, masih ke arah early. Jadi kalau misalnya sudah tahapan terakhir, tahapan di 3B, maka bisa jadi ini infiltrat yang putih bisa lebih banyak di kedua lapangan paru. Nah, ini adalah gambaran perbedaan kelainan patologi dari udem paru kardiogenik dan non kardiogenik, ya. Di mana kita lihat pada gambar B, ini udem paru kardiogenik. Kita tahu tadi bahwasanya keyword atau kunci atau definisi daripada udem paru kardiogenik adalah kerusakan dari atau disfungsi dari tekanan hidrostatik.
Nah, tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang mengatur ya sirkulasi cairan di dalam kapiler. Dia bekerja sama dengan tekanan onkotik plasma. Ya, tadi normalnya 7 sampai dengan 12, kemudian tekanan onkotik plasma normalnya 25 sampai 30 mm Hg. Nah, bila dalam kondisi tertentu misalnya tekanan hidrostatik ini meningkat melebihi dari tekanan onkotik plasma, maka akan menyebabkan kalau tekanan kita ikut hukum Frank-Starling. Jadi kalau tekanan meningkat, tekanan hidrostatik di dalam kapiler ini meningkat, maka air akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya, jadi cairan di dalam vaskuler, ya, cairan di dalam vaskuler ini akan merembes masuk ke dalam intersisial. Ini intersisial, ya, dan ini alveoli. Ini ruang alveoli. Nah, air karena tekanan hidrostatik meningkat di dalam kapiler, dia akan merembes keluar ke intersisial. Dalam kondisi normal, tekanan di intersisial ini kalau banyak langsung dipompa oleh drainase dari limfatik masuk ke dalam sirkulasi, ke vena pulmonalis, dalam kondisi normal. Tapi bila tekanan hidrostatik ini sangat meningkat, kemudian transudasi cairan juga semakin meningkat, ya, semakin cepat karena tekanannya tinggi. Cairan merembes masuk ke dalam intersisial semakin banyak, ya. Drainase limfatik tidak mampu mengkompensasi, maka cairan ini akan melebarkan tight junction. Nah, tight junction ini adalah ini tight junction. Jadi epitel-epitelnya bersusun dengan sangat erat sekali, ya. Jadi kalau tekanannya makin tinggi di kapiler, ya, air merembes masuk ke dalam intersisial juga semakin banyak sekali, ya, menjadi penumpukan, maka tight junction ini akan menjadi lebar. Kita lihat di sini sudah lebar. Epitel-epitelnya tinggal satu-satu, sehingga ini yang disebut dengan pelebaran daripada tight junction. Ya, pelebaran dari tight junction sehingga air di intersisial akan masuk ke dalam alveoli. Ya, masuk ke dalam alveoli menyebabkan alveolinya banjir oleh air, ya, air dari intersisial. Nah, karakteristik dari cairan alveoli yang merembes masuk ke dalam alveoli yang disebabkan karena udem paru kardiogenik, ya, udem paru kardiogenik tadi disebabkan karena disfungsi daripada tekanan hidrostatik, maka umumnya cairan udemnya itu miskin akan protein karena cairan yang memang merembes masuk ke dalam alveoli. Berbeda dengan udem paru non kardiogenik, ya. Kalau udem paru non kardiogenik, tekanan hidrostatiknya normal, ya. Tadi keywordnya adalah kelainan dari atau disfungsi dari surfaktan yang melapisi dari alveoli. Ini kapiler, ini intersisial, ini alveoli, di mana alveoli dilapisi oleh lapisan surfaktan, ya. Tadi lapisan surfaktan, di mana lapisan surfaktan itu diproduksi atau dihasilkan oleh makrofag alveolar type 2, ya. Makrofag alveolar type 2 merupakan epitelial yang berada di dinding alveoli, ya. Nah, kalau terjadi kelainan atau disfungsi daripada surfaktan, kita bisa lihat di tanda merah ini, ya. Ini makrofag alveolar type 2 yang menghasilkan surfaktan. Kenapa kok bisa terjadi disfungsi daripada surfaktan? Karena adanya injury, ya, injury di makrofag alveolar type 2. Injury ini biasanya disebabkan karena infeksi. Salah satunya misalnya karena pneumonia, atau misalnya karena COVID-19, ya, infeksi oleh bakteri atau infeksi oleh virus. Infeksi oleh bakteri atau virus menyebabkan injury di makrofag alveolar type 2 sehingga menyebabkan produksi surfaktannya terganggu, ya. Hal inilah yang menyebabkan tekanan, ya, peningkatan permeabilitas dari membran alveolokapiler. Jadi karena ada injury di alveoli, ya, injury ini melepaskan banyak sekali sitokin proinflamasi yang menyebabkan peningkatan permeabilitas membran alveolokapiler. Karena peningkatan permeabilitas membran alveolokapiler meningkat, maka sel-sel plasma yang ada di dalam vaskuler, sel plasma, ya, sel-sel darah
ya, kemudian protein dan molekul-molekul lain yang ada di dalam sel, di dalam vaskuler akan merembes ke interstisial, masuk ke dalam interstisial. Semakin lama akan menyebabkan pelebaran dari tight junction daripada alveoli, dan dia akan menerobos masuk ke dalam alveoli. Ya, inilah yang membedakan di mana kalau di dalam alveoli pada udem paru non kardiogenik itu isinya adalah cairan yang banyak sekali akan protein, ya, cairan yang banyak sekali protein rich udem fluid, ya, cairan yang banyak sekali atau kaya akan protein, di mana cairan itu mengandung komposisinya adalah sel-sel neutrofil, kemudian makrofag, ya, kemudian molekul-molekul lain yang berada dari vaskuler seperti natrium, ya, chloride dan lain-lain. Ya, ini perbedaan dari udem paru kardiogenik dan udem paru non kardiogenik. Kita masuk ke acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Nah, ini riwayat pertama sekali ARDS ini diperkenalkan pada tahun 1976, ya. Karakteristiknya adalah gagal nafas yang progresif dan cepat. Dia merupakan suatu udem paru non kardiogenik. Kemudian adanya kondisi hipoksemia dari arteri yang sangat berat, dan tata laksananya dia cuma perlu ventilator mekanik, ya, sangat membutuhkan ventilator kan. Definisinya di mana ARDS adalah suatu kegagalan respirasi yang terjadi tiba-tiba dan progresif, ditandai dengan sesak nafas berat, hipoksemia refraktor, dan infiltrat diffuse bilateral. Harus memenuhi kriteria ini, ya. Harus terjadi tiba-tiba, kemudian ada sesak nafas berat, kemudian ada hipoksemia refraktor, itu artinya hipoksemia yang sudah kita atasi dengan oksigenasi misalnya. Kita berikan oksigenasi nasal terlebih dahulu, tapi tidak tidak terselesaikan atau masih terjadi hipoksemia, kemudian diberikan oksigenasi sampai dengan NRM, ya. Masih terjadi kondisi hipoksemia, maka kita bisa curigai ini suatu ARDS, ya, hipoksemia refraktor, atau kita bilang semakin desaturasi, diberikan oksigenasi semakin desaturasi. Dan satu lagi adanya infiltrat diffuse bilateral, ya, infiltrat bilateral diffuse. Nah, acute respiratory distress syndrome ini berhubungan dengan diffuse alveolar damage, ya, jadi kerusakan alveolinya yang sangat luas, di mana terjadi cedera endotel di kapiler paru. Fase awal digambarkan sebagai fase eksudatif, ya, kemudian fase selanjutnya fibroproliferatif, dia beda, ya, fasenya beda sama si udem paru. Kalau ARDS fase awalnya eksudatif, ya, terjadi eksudasi cairan, kemudian fase akhirnya bisa terjadi fibroproliferatif, bahkan bisa menyebabkan luluh paru kalau kita biasanya dengar dulu di awal-awal COVID-19. ARDS ditandai dengan peningkatan permeabilitas, ya, membran alveolokapiler, ya, di mana terjadi injury di endotel vaskuler dan epitel alveolar type 2, ya. Kemudian cedera endotel ini menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler dan cairannya masuk ke dalam ruang alveoli, cairan-cairan yang kaya akan protein. Sehingga mekanisme daripada ARDS ini sama dengan mekanisme dari udem paru non kardiogenik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa mendiagnosis kalau ini suatu ARDS. Yang pertama, acute onset of severe hypoxemia, kemudian bilateral diffuse infiltrat di pemeriksaan chest X-ray, kemudian tidak ada hipertensi dari arteri kiri, ya, atrium kiri. Tidak ditemukan sama sekali hipertensi dari atrium kiri. Karena kalau ada hipertensi di atrium kiri, nah ini hati-hati. Bisa saja ini suatu kondisi udem paru non kardiogenik. Ada istilah ALI atau acute lung injury. Nah, ini sindrom inflamasi di mana ditandai dengan peningkatan permeabilitas membran alveolokapiler, ya. Juga bisa, ya, bisa koeksis dengan hipertensi paru atau atrium kiri.
Nah, biasanya akut lung injury ini merupakan fase awal daripada ARDS. Jadi terjadi infeksi, inflamasi, akut lung injury, kemudian ARDS. Jadi rutenya seperti itu, tahapannya seperti itu. Sehingga ARDS merupakan severe form ALI. Jadi ARDS ini merupakan kondisi ALI dengan derajat keparahan yang berat, ya, severe form. Jadi bentukan ALI yang berat yaitu ya ARDS. Di mana rutenya tadi satu, yang pertama ada infeksi, kemudian inflamasi, kemudian injury, kemudian injury ini kita sebut sebagai ALI, kemudian terjadi ARDS. Nah, ada klasifikasi ARDS yang digunakan, ya. Kalau dulu menggunakan klasifikasi daripada kriteria Berlin, ya dulu pakai kriteria Berlin. Jadi kalau untuk mendiagnosis ARDS pakai kriteria Berlin dulu, ya apakah memenuhi kriteria Berlin apa tidak. Tapi yang sekarang memakai kriteria AICC. Ya. Di mana kalau kriteria AICC ini, ya yang pertama ARDS itu merupakan suatu kondisi gagal nafas yang sifatnya akut dan harus memenuhi rasio PaO2 dibanding FiO2 kurang dari 200 mmHg. Rasio PaO2 banding FiO2 ini didapatkan dari pemeriksaan analisis gas darah. Jadi kalau ada kamu curiga suatu kondisi ARDS, maka harus lakukan analisis gas darah untuk menghitung rasionya. Ya. Kemudian ada infiltrat bilateral pada fototorak, ya, tidak adanya udem paru, sudah terbukti memang ini tidak ada underlying disease daripada penyakit jantung. Kemudian tekanan pulmonary arterial wedge pressure-nya kurang dari 18 mmHg dan tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan atrium kiri. Ya. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria AICC baru bisa kita mengakses atau menilai kalau pasien ini suatu ARDS. Nah, kalau ini definisi Berlin, ya, di mana definisi Berlin dia pakai klasifikasi, ya, ada ringan, moderate, dan severe. Ya. Ringan, moderate, dan severe ini berdasarkan dari rasio PaO2 banding FiO2, ya, dan berdasarkan PIP atau CPAP yang digunakan. Jadi kalau berdasarkan analisis rasio dari PaO2 banding FiO2 sudah bisa menentukan ini klasifikasi ARDS yang mana, mild atau moderate atau severe. Jadi kalau misalnya nanti dia masuk dalam ARDS ringan atau mild, maka PIP atau tekanan PIP atau CPAP-nya yang diberikan adalah segini, seperti itu ya. Ini mungkin nanti lebih dipelajari lagi, lebih dalam. Tapi intinya adalah kalau definisi Berlin, definisi ARDS berdasarkan Berlin, nanti ada pembagiannya yaitu mild, moderate, dan severe, ya, ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan dari rasio PaO2 banding FiO2. Demikian juga ini, ya, untuk severity daripada ARDS adalah berdasarkan dari rasio PaO2 banding FiO2. Ya, kalau dia rasionya masih di sekitaran 200 hingga 300 berarti masih ringan. Tapi kalau misalnya rasionya 100 sampai 200 moderate, dan kalau kurang dari 100 berarti sudah masuk dalam severe, ya, atau berat. Ini penting karena terkait dengan prognosis. Ya, prognosisnya kalau mild ya masih bagus, tapi kalau sudah berat ya sudah jelek. Ya. Etiologi dari ARDS, ya, di mana kita ketahui bahwasanya ARDS adalah udem paru non kardiogenik, ya, dan udem paru non kardiogenik di mana barrier alveolokapilernya mengalami peningkatan permeabilitas sehingga cairan yang kaya akan protein masuk ke dalam alveoli. Ya. Sehingga cairan yang kaya akan protein masuk ke dalam alveoli disebut dengan cairan eksudat. Itu bedanya dengan udem paru kardiogenik. Kalau udem paru kardiogenik, cairan yang masuk ke dalam alveoli itu pure protein atau miskin protein, ya. Sehingga cairannya disebut sebagai cairan transudat, ya. Bedanya di situ. Ini faktor resiko daripada ARDS, ya. Ada yang secara langsung
ya, faktor risiko yang secara langsung menyebabkan lung injury atau yang tidak langsung. Kalau yang secara langsung contohnya adalah pneumonia, ya, infeksi di parenkim paru disebut dengan pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan bakteri oportunistik lainnya. Infeksi oportunistik lainnya. Kemudian ada aspirasi dari gas lambung, dari ini cairan lambung, ya, biasanya ini pada pasien-pasien yang stroke, ya, lama tidak melakukan mobilisasi pasif atau aktif sehingga terjadi aspirasi dari cairan lambungnya masuk ke dalam paru. Kemudian bisa karena kontusio paru, kemudian inhalasi dari zat-zat toksik atau bisa tenggelam. Ya. Faktor risiko yang tidak langsung seperti sepsis, ya, sepsis di organ lain, ya, bisa secara hematogen menyebar ke paru dan menimbulkan ARDS. Bisa juga karena shock hemoragik atau trauma bukan di rongga torak, atau infeksi di pankreas, atau injury karena luka bakar yang luas, ya, kemudian overdosis obat-obat narkotika, bisa karena transfusi darah, ya, bisa karena operasi cardiopulmonary bypass, ya, bisa lung transplantation atau reperfusion udem setelah transplantasi paru. Ini yang penyebab tidak langsung. Nah, ini tergantung dari etiologinya. Kita lihat kalau penyebab langsungnya terjadi injury di paru, di mana ada pneumonia, ya, pneumonia. Sebentar, sudah sini. Ya. Misalnya pneumonia karena infeksi, kita ambil satu contoh mungkin karena infeksi virus seperti SARS-CoV-2 pada COVID-19. Nah, infeksi ini akan menyebabkan inflamasi, di mana akan menghasilkan mediator-mediator inflamasi atau sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi ini akan menyebabkan integritas barrier dari membran alveolokapilernya ini loss, ya, atau banyak yang bisa merembes atau banyak yang mengalami atau banyak menyebabkan celah-celah kecil sehingga bisa menyebabkan kita lihat di sini sehingga bisa menyebabkan neutrofil, ya, ekstravasasi daripada neutrofil, kemudian monosit, ya, sel-sel eritrosit, sel-sel plasma lainnya bisa ekstravasasi ke dalam interstisial, ya. Nanti di interstisial ini terjadi akumulasi daripada cairan dan dia bisa masuk ke dalam alveoli, merembes masuk ke dalam alveoli. Nah, ini sama seperti tadi, ya, sebelumnya udem paru kardiogenik dan udem paru, di mana normal alveoli tidak ada ini vaskuler, ini interstisial, ini alveoli. Alveoli tersusun dilapisi oleh type 2 sel, makrofag alveolar type 1 dan makrofag alveolar type 2, di mana alveolar type 2 dia memproduksi surfaktan yang melapisi sebagai alveoli. Dan normalnya alveoli kosong, ya, hanya berisi udara dan hanya ada satu sel atau beberapa sel makrofag alveolar sebagai sistem pertahanan daripada alveoli. Dia yang berpatroli di sini, menjaga supaya dinding alveoli aman sentosa, tidak ada yang mengganggu sehingga menyebabkan injury di dinding alveoli, injury di sel-sel epitel alveoli. Ya, nah kalau ada injury, ya, dalam satu kondisi misalnya terinfeksi, ya, terinfeksi COVID-19 menyebabkan lung injury, salah satunya yang dia serang adalah type 2 makrofag alveolar type 2, di mana COVID-19 SARS-CoV-2 itu paling senang di makrofag alveolar type 2 karena dia memiliki S2 reseptor, ya. Jadi yang dia serang adalah makrofag type 2, ya. Sel makrofag alveolar type 2 yang dia serang karena memiliki S2 reseptor. Dia nggak serang yang type 1, ya. Dia serang yang type 2 karena memiliki S2 reseptor. Sementara type 2 makrofag alveolar type 2 memproduksi surfaktan. Jadi kalau makrofag alveolarnya injury, terganggu, maka produksi surfaktan juga terganggu. Ya, proses infeksi tersebut menyebabkan produksi sitokin proinflamasi, ya,
yang menyebabkan integritas daripada membran alveolar kapiler ini terganggu. Ya, seharusnya kan dia intak ya, tidak ada celah sama sekali. Ini mulai longgar ya, mulai ada celah sehingga platelet ya, neutrofil ya, mediator inflamasi ya, IL-8 mulai masuk merembes ke interstisial. Lama-lama akan akumulasi di arus interstisial dan masuk ke dalam alveoli. Menyebabkan alveoli penuh dengan cairan-cairan yang kaya akan protein ya, protein yang berasal dari sel-sel plasma dan protein yang berasal dari sitokin proinflamasi. Nah, ini radiologi fototorak daripada ARDS. Berbeda ya sama udem paru kardiogenik tadi, dimana kalau yang ARDS kita bisa lihat infiltrat dengan air bronkogram yang cukup luas ya. Jadi memang dasarnya karena ada infeksi di alveoli ya. Lung injury biasanya dimulai dari pneumonia. Pneumonia tidak teratasi maka akan menimbulkan ARDS, di mana dari fototorak kita lihat infiltrat diffuse bilateral ya di kedua lapangan paru. Ini infiltrat air bronkogramnya jelas sekali ya. Kalau yang kemarin kita hanya lihat sedikit saja di bawah, kalau ini di apa ya, di parenkim paru terutama di bagian apex kanan dan kiri itu jelas. Infiltrat dengan air bronkogram kanan dan kiri diffuse bilateral. Nah, tadi tahu definisi ARDS, sesana kemudian hipoksemia refraktor, kemudian infiltrat diffuse bilateral. Kalau infiltrat hanya satu di unilateral saja, maka tidak memenuhi kriteria daripada RDS. Nah, ini tahapan kerusakan alveoli pada pada RDS, di mana tahap 1 itu masih proses eksudasi. Proses eksudasi di mana baru terjadi injury di epitel, ya, kemudian inflamasi, kemudian menghasilkan sitokin proinflamasi. Biasanya ini di awal-awal infeksi. Kemudian masuk ke tahap kedua adalah fase proliferasi, di mana fase proliferasi ini adalah fase banyak sekali bermunculan fibroblas atau proliferasi fibroblas dan miofibroblas, kemudian dinding alveolusnya mulai menebal, ya, terjadi perubahan dari cairan-cairan eksudat menjadi jaringan-jaringan granulasi atau membran hialin. Ya. Jadi di sini kalau pada tahap 2 ini, pada fase 2 ini tidak segera diatasi, ya, tidak segera kita mengobati, maka granulasi, jaringan granulasi atau membran hialin ini akan berlanjut menjadi fase fibrotik. Ya, fase fibrotik di mana fase kalau pasien tidak mengalami perbaikan di atas 3 minggu, maka jaringan parunya akan mengalami fibrosis dan remodeling. Nanti ujung-ujungnya bisa jatuh ke dalam interstitial lung disease. Nah, tugas kita adalah mengangkat prosesnya. Ya, kalau misalnya fase eksudasi ini fase awal infeksi, kita jarang segera menemukan. Tapi sudah di fase proliferasi segera dilakukan pengobatan sebaik mungkin supaya tidak masuk ke dalam fase fibrosis atau fase fibrotik. Kalau sudah masuk ke fase fibrotik, maka akan terjadi remodeling di jaringan parunya dan bisa terjadi fibrosis. Ya, kalau fibrosis ini sudah mulai sulit untuk ditembuhkan dan dia akan mengalami perbaikan lama, ya, 6 sampai dengan 12 bulan, tergantung dari kemampuan regenerasi epitelnya. Ya, regenerasi epitel di alveoli. Jadi kalau regenerasi epitelnya lama sampai lebih dari 12 bulan baru fibrosisnya bisa teratasi. Nah, ini patogenesis tadi sudah, ya, perbedaan ya, kalau ini alveoli yang normal, kalau ini alveoli yang berisi banyak sekali cairan-cairan protein. Ini fase ya, berdasarkan fase ya. Kalau fase awal itu fase eksudasi, di mana tadi makrofag alveolar type 2 ya mengalami infeksi karena dia berikatan dengan S2 reseptor yang ada di SARS-CoV-2 misalnya, salah satunya di COVID-19, maka akan melepaskan banyak sekali cairan-cairan eksudat, ya, cairan eksudat, cairan yang kaya juga akan protein.
Kemudian kita masuk ke dalam fase proliferasi, di mana pada fase proliferasi banyak sekali muncul fibroblas, ya, miofibroblas, ya, sudah mulai berdatangan fibroblas dan miofibroblas yang berada di intersosial. Kemudian pada fase fibrotik, ya, fibroblas dan miofibroblas ini menjadi membran hialin dan jaringan granulasi sehingga akan menyebabkan penebalan di intersosial dan di dinding alveoli. Diagnosis klinisnya adalah yang pertama kondisi fisiknya. Manifestasi klinis yang pertama takipnu, ya, ada retraksi interkostal, kemudian ada rongki kasar yang jelas di kanan dan kiri, ada kondisi hipoksia, kemudian bisa sebagian besar disertai dengan multiple organ dysfunction syndrome. Nah, pemeriksaan penunjang nomor 1 yang paling diperlukan adalah analisis gas darah, karena ini yang memenuhi kriteria tadi, ya, AICC atau kriteria Berlin untuk menentukan rasio PaO2 banding FiO2. Ya. Kemudian pada pemeriksaan darah rutin kita dapatkan peningkatan leukosit, ya, karena proses infeksi dan menuju ke sepsis. Kemudian bisa kita dapatkan gangguan fungsi ginjal dan hati. Nah, ini diagnosis banding, biasanya ARDS, ya, diagnosis banding dengan chronic heart failure dan pneumonia, ya, di mana simptomnya persis mirip sama, kemudian pemeriksaan fisik juga hampir kita temukan mirip-mirip juga, ya, ada crackles, rales, fever kadang, ya. Kemudian ada satu penentu yang mendefinitkan kalau ini suatu kondisi RDS, yaitu dari pemeriksaan analisis gas darah, yaitu rasio PaO2 banding FiO2. Kalau rasionya kurang dari 200, maka ini jelas suatu kondisi ARDS. Tata laksana, ya, yang pertama harus diberikan support ventilasi pernafasan, karena kita tahu tadi alveolinya banjir dengan banyak sekali cairan eksudat, ya, jadi mengganggu proses pertukaran gas, sehingga perlu diberikan support ventilasi pernafasan. Kemudian mencari penyebabnya dan diobati ya, respirasi, ya, mempermudah pernafasan. Kemudian blocking agent ini pada pasien-pasien yang dipasang ventilator mekanik dan diberikan terapi suportif. Diberikan pengobatan untuk penyebab daripada penyakit dasarnya, salah satunya misalnya karena infeksi, ya, diberikan antibiotik, kemudian diberikan inotropic agent, ya, untuk meningkatkan curah jantung dan tekanan darah kalau terjadi hipotensi. Nah, diberikan kortikosteroid, umumnya diberikan kortikosteroid low dose. Kalau misalnya dosis besar itu masih kontroversi. Tujuan diberikan steroid adalah untuk mengurangi proses inflamasi dan mempertahankan stabilitas membran paru. Nah, ini conclusion-nya, ya, di mana ARDS tadi merupakan acute onset of respiratory disease, dibagi menjadi severity-nya dibagi menjadi 3, ya. Penyebabnya bisa direct lung injury atau indirect lung injury. Terapinya adalah ventilator, ya, dan ARDS merupakan kasus yang perlu dirujuk. Oke, ini sudah selesai, ini adalah contoh-contohnya saja. Oke, kira-kira ada pertanyaan, Dek? Silahkan.